Selamat pagi Mas Suster, selamat pagi teman-teman. Di sini saya mau memaparkan video mengenai makalah tugas saya. Tema yang saya ambil ialah ikulturasi sebagai jalan bagi umat dalam memahami makna perayaan Ekaristi. Langsung saja saya menjelaskan materi yang saya siapkan. Yang pertama, pengertian dan hakikat ikulturasi. Ikulturasi berasal dari bahasa Latin yaitu in dan kultura. Kata depan in mengandung pengertian yaitu masuk ke dalam. Sedangkan kata kultur atau kultura yang berasal kata kerja kolore yang berarti mengolah tanah. Pengertian kultur adalah sebagai karya yang membantu kehidupan manusia. Sinonimnya dengan kata lain ialah kebudayaan. Dari budaya dan dari kata budi dan daya dan peradaban. Dari kata Arab adaba yang berarti mendidik. Demikian istilah ikulturasi secara umum dipahami sebagai suatu usaha gereja membudaya. Istilah ikulturasi dan kebudayaan merupakan dua hal yang berbeda. Namun keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Di sini saya mau menjelaskan kenapa ikulturasi dan kebudayaan keduanya tidak dapat dipisahkan. Karena dalam setiap usaha ikulturasi pasti selalu merangkul kebudayaan setempat. Kita lanjut, tetapi tidak semua penyesuaian budaya dapat disebut inkulturasi. Selain itu, istilah ikulturasi juga merupakan istilah yang hanya ada dalam tradisi Kristiani yang selalu menunjukkan pada perwujudan Injil Yesus Kristus dalam budaya setempat. Kita lanjut ke slide yang kedua, yaitu dasar inkulturasi. Dasar inkulturasi yang pertama kali dipikirkan ialah misteri inkarnasi sendiri. Di sini Putra Allah mengenakan kodrat manusia sebagai nampak dalam permulaan Injil Yohanes. Dalam misteri inkarnasi ini, Yesus mengenakan kodrat manusia atau dengan kata lain hidup Allah sendiri menginkulturasi dalam adat kebudayaan manusia. Namun hal ini tentu saja belum begitu mencukupi. Pendasaran inkulturasi tidak boleh berhenti pada misteri inkarnasi saja. Pusat pengalaman Kristiani tidak boleh dilupakan, yakni Dia yang telah disalibkan bangkit kembali. Hal ini juga diungkapkan oleh Matsujita bahwa dasar teologi inkarnasi ialah misteri kasih Trinitas yang diwayukan dalam rangka sejarah dan mengalami puncak dan kepadatannya dalam peristiwa Yesus Kristus, di mana Sang Putra menjadi manusia, yaitu inkarnasi.
dan menerima konsekuensi terakhirnya sebagai manusia, yaitu wafat, namun kemudian dibangkitkan oleh Bapa Maha Roh Kudus, yaitu kita lihat dalam misteri Paskah. Dengan dasar tersebut, unsur budaya setempat diangkat dan diterima oleh Injil sebagai media dialog keselamatan Allah dan manusia. Dan dengan dasar misteri Paskah atau inkarnasi, unsur budaya setempat ditebus dan diperbaharui oleh Injil Yesus Kristus. Dengan demikian dapat dilihat bahwa inkulturasi mengungkapkan betapa berharga dan bermanfaatnya inkulturasi mengungkapkan betapa berharganya dan bernilainya budaya dan tradisi umat setempat dalam iman Kristiani. Kita lanjut dengan slide yang ketiga, yaitu tujuan inkulturasi. Adapun yang menjadi tujuan dari inkulturasi ialah agar umat semakin mengenali, mencintai dan mengikuti Yesus Kristus dengan sepenuh jiwa, hati dan tenaga menurut kebudayaan dan nilai pokok hidup umat tersendiri. Dalam konteks liturgi, inkulturasi merupakan pengungkapan atau perayaan liturgi gereja dalam tata cara dan suasana yang serba selaras dengan citra budaya umat yang beribadat. Dengan demikian, umat yang mengikuti ibadat terpesona oleh lagu, doa, lambang atau hiasan, upacara, karena semuanya langsung dapat dimengerti. Karena semuanya bagus menurut penilaian yang dipakai dalam hidup kebudayaan setempat. Kita lanjut ke slide yang keempat, yaitu pengertian makna perayaan Ekaristi. Yang pertama, istilah Ekaristi. Istilah Ekaristi berasal dari bahasa Yunani, yaitu Eucharistia, yang berarti puji syukur. Kata Eucharistia adalah sebuah kata benda yang berasal dari kata kerja bahasa Yunani Eucharistein, yang berarti memuji atau mengucap syukur. Yang kedua, pada intinya istilah Ekaristi menunjukkan dengan bagus isi dari apa yang dirayakan dalam seluruh perayaan Ekaristi, yaitu pujian dan syukur atas karya penyelamatan Allah yang terlaksana melalui Yesus Kristus, sebagaimana berpuncak dalam peristiwa wafat dan kebangkitan Kristus. Dengan pujian syukur itu gereja mengenangkan dan menghadirkan misteri penebusan Kristus pada masa sekarang ini. Kita lanjut ke slide yang kelima, tahap-tahap inkulturasi liturgi dalam perayaan Ekaristi. Tahap pertama yaitu pengambil alian atau bahasa Inggrisnya immersion. Sebenarnya belum termasuk dalam tahap inkulturasi liturgi, namun dengan hal tersebut dimaksudkan bahwa teologi dan liturgi asing dipakai dan digunakan begitu saja secara utuh di daerah lain.
Misalnya saja liturgi Eropa dirayakan persis dan dilengkapi menurut tata cara dan bahasa aslinya tanpa sesuai dan diubah sama sekali. Tahap kedua yaitu penerjemahan. Dengan penerjemahan, sebuah tahap akulturasi sudah dimulai, walau menurut tahapnya yang paling tipis dan sederhana. Dalam tahap ini terjadi penerjemahan teks liturgi dari bahasa asli yaitu Latin ke bahasa pribumi atau bahasa kita. Dengan demikian, pemakaian bahasa pribumi ini biasanya liturgi secara otomatis juga mengalami beberapa penyesuaian. Karena bahasa merupakan bagian dalam kebudayaan manusia, sehingga bahasa juga mengungkapkan aneka aspek pemahaman akan kehidupan bangsa itu. Tahap yang ketiga yaitu tahap penyesuaian. Ini biasanya disebut dengan istilah aptio. Namun kiranya istilah aptio tersebut digunakan dalam arti yang sama dengan kata adaptio. Adaptio atau accommodation. Tahap penyesuaian ini diatur pada tahap ini suatu perubahan dan penyesuaian tertentu dengan kondisi dan budaya setempat diizinkan, namun ada batasnya. Pada tahap yang keempat, akulturasi, tahap keempat ini merupakan tahap yang paling puncak. Dalam tahap ini penyesuaian liturgi tidak hanya sekadar penyesuaian fisik terhadap budaya setempat dan beberapa bagian saja. Akulturasi sejati justru bertolak dari budaya setempat. Apabila dilihat dari bentuknya, budaya tersebut tidak berubah. Namun menurut isinya, budaya tersebut kemudian diterangi atau dimaknai oleh iman Kristiani. Oleh karena itu, liturgi yang baru tersebut memiliki struktur dan budaya yang khas menurut budaya setempat sekaligus bermakna Kristiani. Kita lanjut ke slide yang ke-6, yaitu katekese, pengertian katekese. Katekese berasal dari kata Yunani, yaitu katekein. Ialah sebagai hasil bentukan dari kata kap yang artinya pergi atau meluas atau melebar, dan eko yang memiliki arti yang menggemakan atau menyuarakan keluar. Jadi katekese ialah pembinaan iman anak, kaum muda, dan orang tua dewasa dalam iman, yang khususnya mencakup penyampaian ajaran Kristen yang pada umumnya diberikan secara organis dan sistematis. Dengan demikian mengantar para pendengar memasuki kepenuhan hidup Kristen. Kita lanjut dengan tujuan katekese, ialah menghantar peserta untuk semakin dekat dengan Yesus Kristus, sehingga peserta dapat sampaikan kepada kedewasaan iman. Yang berikut, membantu jemaat di dalam menanggapi keprihatinan hidup beriman
mereka, yaitu bagaimana menghayati Injil Yesus Kristus di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Di akhir penjelasan materi saya ini, saya pribadi menyadari bahwa materi yang saya paparkan tadi belum begitu sempurna. Maka dari itu saya meminta masukan, saran, dan tanggapan dari teman-teman untuk menyempurnakan materi yang saya paparkan tadi. Teman-teman, jika materi yang saya paparkan tadi bagi teman-teman yang lain yang ada yang belum mengerti atau belum paham dengan materi saya mempersilahkan teman-teman untuk bertanya. Terima kasih.